Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naki dari Fakultas Agama Islam. NIM saya 2503020087. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku korupsi dalam perspektif Al-Quran. Definisi korupsi. Korupsi adalah perilaku penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi di kelompok tertentu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم لا تعلمون. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu karena para hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Ayat ini menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak sah, dan menyuap hakim untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. Ini termasuk dalam kategori korupsi, karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, korupsi yang dimaksud mencakup 1. Makan harta dengan cara batil atau tidak sah. 2. Menyuap hakim atau penjabat untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, dampak sosial dan moral perilaku korupsi. Dampak sosial. 1. Kerusakan infrastruktur. Korupsi dapat menyebabkan pembangunan infrastruktur yang tidak efektif dan efisien, sehingga merugikan masyarakat. 2. Kemiskinan. Korupsi dapat memperburuk kemiskinan dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat menjadi keuntungan pribadi. 3. Ketidakadilan. Korupsi dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi karena mereka yang memiliki kekuasaan dengan uang lebih cenderung mendapatkan keuntungan. 4. Kerusakan sosial. Korupsi dapat memicu kerusakan sosial dan politik karena masyarakat merasa tidak puas. Selanjutnya, dampak moral perilaku korupsi. Ada 4 poin. 1. Kerusakan nilai. Korupsi dapat merusak nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran dan keadilan. 2. Hilangnya kepercayaan. Korupsi dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. 3. Budaya korupsi. Korupsi dapat menciptakan budaya korupsi yang sulit diubah karena masyarakat menjadi terbiasa dengan perilaku korup. 4. Dosa dan kesadaran moral. Korupsi dapat menyebabkan pelaku korupsi merasa tidak memiliki dosa dan kesadaran moral sehingga memperburuk keadaan. Dalam jangka panjang, korupsi dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat serta menghambat pembangunan ekonomi dan politik yang sehat. Oleh karena itu, penting untuk mencegah dan membebaskan korupsi dengan cara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, pengkhianatan terhadap amalan politik. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan yang adil. Penjelasan dalam ayat tersebut. Amanah publik, termasuk jabatan pemerintahan dan pengelola keuangan negara, merupakan tanggung jawab keagamaan yang harus dijaga dengan keadilan dan transparansi. Pelanggaran terhadap amanah ini termasuk korupsi, moral dan spiritual. Berikut adalah kesimpulan tentang perilaku korupsi dalam perspektif Al-Quran. Korupsi sebagai tindakan yang dilarang. Al-Quran secara tegas melarang perilaku korupsi dalam berbagai bentuknya, seperti penyuapan, pengkhianatan amanah, dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dasar hukum. Al-Quran menyediakan dasar hukum yang jelas untuk mencegah dan membebaskan korupsi seperti 1. Larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. 2. Larangan melakukan pengkhianatan amanah. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. 3. Perintah untuk berlaku adil dan jujur. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Dampak korupsi. Korupsi dapat menyebabkan kerusakan pada individu, masyarakat, dan negara, seperti kerusakan moral dan spiritual. 2. Kerusakan ekonomi dan sosial. 3. Hilang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Pencegahan dan
pembebasan korupsi. Al-Quran menekankan pentingnya pencegahan dan pembebasan korupsi melalui 1. Meningkatkan kesadaran dan iman. 2. Meningkatkan integrasi dan akuntabilitas. 3. Menetapkan hukum yang adil dan efektif. 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah dan pemberantasan korupsi.